Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Di kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari Kaskus, sebuah kisah yang berjudul Misteri Pertigaan Angker. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin membawa aroma tanah basah bercampur bau sampah yang menyengat dari selokan di ujung gang. Saya berdiri di teras rumah kecil kami, sebuah bangunan sederhana dengan dinding bata merah yang belum diplester, khas rumah-rumah di kampung pinggiran kota ini. Namaku Ardi, usia 27 tahun, dan saya baru saja selesai mengemas beberapa dokumen ke dalam tas ransel tua yang sudah menemani saya sejak kuliah. Malam ini saya harus menghadiri rapat di rumah Mas Dedi, instruktur senior di organisasi kepemudaan yang saya dirikan bersama beberapa teman 5 tahun lalu. Organisasi ini, yang kami namakan Pemuda Mandiri, awalnya hanya kumpulan anak-anak kampung yang ingin belajar kepemimpinan dan keterampilan dasar. Tapi kini sudah punya anggota ratusan orang dari berbagai kampung di sekitar kota. Saya lahir dan besar di kampung ini, sebuah pemukiman padat di tepi kota yang dulu adalah sawah sebelum urbanisasi merangsek masuk. Rumah-rumah di sini berjejer rapat, dipisahkan oleh gang-gang sempit yang hanya cukup untuk 2 motor lelet berpapasan. Jalan utama menuju kampung kami hanyalah aspal tua yang penuh tambalan, dengan pohon-pohon mangga dan jambu yang kadang menjuntai rendah, menyapu kepala pengendara motor yang lupa menunduk. Malam ini seperti biasa, gang menuju rumah saya gelap gulita. Lampu penerangan jalan sudah mati sejak sebulan lalu, entah karena bohlamnya putus atau kabelnya dicuri. Hanya cahaya temaram dari lampu teras tetangga dan sesekali lampu depan motor yang lewat yang membuat gang ini tidak sepenuhnya tenggelam dalam kegelapan. Saya menarik nafas dalam, mencium bau asap bakar dari tetangga yang sedang membakar sampah di belakang rumah. Di kejauhan suara adzan Isya terdengar sayup dari masjid kecil di ujung kampung, bercampur dengan ringkikan anjing liar yang entah kenapa selalu gelisah di malam hari. Saya melirik jam di ponsel, pukul 19.15. Bowo, adik didik saya di organisasi, seharusnya sudah sampai. Dia bilang akan menjemput saya dengan motor barunya, sebuah RX King yang dia pamerkan dengan bangga minggu lalu. "Kak, ini motor legenda loh, suaranya ngegas habis," katanya waktu itu sambil tertawa. Matanya berbinar seperti anak kecil yang baru. Bowo adalah tipikal anak kampung yang penuh energi. Usianya baru 20 tahun, tapi posturnya tinggi besar. Dengan kulit sawo matang dan rambut cepak yang selalu rapi, dia bergabung dengan Pemuda Mandiri 2 tahun lalu. Awalnya cuma iseng ikut latihan fisik yang kami adakan di lapangan dekat sungai, tapi lambat laun dia jadi salah satu anggota paling aktif. Selalu antusias kalau ada kegiatan, mulai dari bakti sosial sampai pelatihan keterampilan. Saya suka ngobrol sama Bowo karena dia punya selera humor yang khas anak muda, penuh candaan receh tapi bikin ketawa. Di organisasi kami punya ikatan seperti kakak adik, meskipun kadang saya harus ekstra sabar menghadapi kenakalannya. Tiba-tiba suara deru motor yang khas memecahkan dengan malam. Dari ujung gang, saya melihat cahaya lampu motor mendekat, disusul suara knalpot RX King yang bikin. Itu pasti Bowo. Motor itu berhenti tepat di depan rumah dan Bowo melepas helmnya sambil menyengir lebar. "Kardi, siap ke rapat. Jangan lupa bawa semangat ya, biar gak ketiduran di jalan," katanya dengan nada menggoda. Suaranya nyaring mengalahkan suara mesin motor yang masih menyala. "Sabar wo, ini juga udah siap," jawab saya sambil mengancingkan tas ransel dan mengambil helm cadangan yang tergantung di dinding teras. Saya melangkah keluar, merasakan kerikil-kerikil kecil di bawah sepatu yang sudah mulai aus. Bowo menyalakan kembali mesin motornya dan suara knalpot itu kembali menggema, membuat beberapa anak kecil yang sedang main di ujung gang menoleh penasaran. Saya naik ke jok belakang,
merasakan getaran mesin yang kuat di bawah. "Jangan ngebut ya, ini bukan balapan," pesan saya sambil menepuk pundaknya. Tenang aja kak, RI King ini Cina kalau saya yang bawa," balas Bowo, nadanya penuh percaya diri. Dia memutar gas perlahan dan kami mulai meluncur keluar dari gang sempit kampung, meninggalkan deretan rumah-rumah bata yang diterangi lampu temaram. Suara mesin RI King milik Bowo menggema di malam yang hening. Knalpotnya meraung pelan saat kami melaju perlahan menuju jalan raya. Jalanan di depan kampung bukanlah jalur utama yang ramai seperti di pusat kota. Ini cuma jalan aspal tua, penuh tambalan yang membentang di antara sawah-sawah yang sudah mulai dikonversi jadi perumahan sederhana. Di kanan kiri jalan hanya ada semak-semak liar, pohon pisang yang daunnya bergoyang ditiup angin, dan sesekali tiang listrik tua yang berdiri miring, seolah-olah lelah menyangga kabel-kabel yang sudah kusut. Lampu penerangan jalan di sini juga tidak bisa diandalkan. Sebagian besar mati, entah karena putus atau karena listriknya sering padam. Cahaya lampu depan motor Bowo menjadi satu-satunya penerang, membelah kegelapan malam seperti pisau tumpul yang berjuang menerobos kabut. Saya duduk di jok belakang, tangan memegang erat pegangan di sisi motor. Angin malam terasa dingin, membawa aroma tanah dan rumput basah yang khas setelah hujan sore reda. Bowo dengan postur tinggi dan pundak lebar mengendarai motor dengan santai, seolah jalanan gelap ini adalah hal biasa baginya. Helmnya sedikit miring, dan saya bisa melihat rambut cepatnya dari sela-sela helm yang terbuka. "Kak, ini motor enak banget kan? Beda sama Supra Fit tua yang dulu saya pakai," katanya sambil menoleh sekilas. Suaranya menyaring mengalahkan deru mesin. Saya cuma nyengir meskipun dia tidak bisa melihatnya karena helm yang saya pakai. "Enak sih, tapi knalpotnya berisik banget wok. Ntar tetangga pada ngomel loh," balas saya setengah bercanda. Bowo terkekeh, suaranya renyah seperti anak muda yang "Biarin kak, biar orang tahu Bowo lewat," katanya lalu memutar gas sedikit lebih kencang, membuat motor melaju lebih cepat. Saya menggeleng pelan, tapi tidak bisa menahan tawa. Bowo memang begini, penuh percaya diri, sedikit sombong, tapi hatinya baik. Dia selalu punya cara untuk membuat suasana ringan, bahkan di malam seperti ini yang entah kenapa terasa lebih sepi dari biasanya. Jalanan yang kami lalui memang bukan jalur favorit, bukan cuma karena gelap, tapi juga karena reputasinya yang buruk. Orang-orang kampung sering bilang jalanan ini rawan kecelakaan, terutama di malam hari. Cerita-cerita tentang motor yang tiba-tiba mogok, mobil yang menabrak pohon tanpa sebab, atau pengendara yang merasa dilihat oleh sesuatu sering terdengar di warung kopi dekat kampung. Saya sendiri tidak pernah mengalami apa-apa di sini, tapi cerita-cerita itu cukup membuat bulu kuduk berdiri kalau dipikirkan terlalu lama. Apalagi malam ini, entah kenapa perasaan aneh mulai menyelinap di hati saya, seperti ada sesuatu yang mengintip dari kegelapan. Meskipun saya coba "Jangan lebay Ardi," gumam saya dalam hati, mencoba fokus pada obrolan dengan Bowo. "Kak, tadi si Mas Didi bilang apa sih di grup? Saya nggak sempat baca, keburu jemput kakak," tanya Bowo. Suaranya sedikit terpecah oleh angin yang bertiup kencang. Saya menarik nafas, mencoba mengingat pesan di grup WhatsApp organisasi. "Biasa wok, dia minta kita bawa ide yang lebih besar, mungkin camping atau pelatihan outdoor," jawab saya. Bowo mengangguk, tapi saya tahu dia cuma setengah mendengarkan. Pikirannya mungkin lebih sibuk memamerkan motor barunya ketimbang memikirkan rapat. Sepanjang jalan hanya sesekali ada kendaraan yang lewat. Sebuah truk tua dengan bak terbuka melaju pelan di arah berlawanan. Lampunya menyilaukan mata kami sejenak. Lalu ada sepeda motor lain, mungkin pedagang keliling yang baru pulang dari pasar malam, dengan karung-karung diikat di jok belakang. Selain itu, jalanan ini nyaris kosong. Di kejauhan, saya bisa mendengar suara jangkrik dan katak dari sawah di sisi jalan, bercampur dengan deru mesin RX King yang tidak henti-hentinya mengaum. Saya melirik ke samping, melihat bayangan pohon pisang yang bergoyang pelan, seolah menari dalam kegelapan. Ada sesuatu di suasana malam ini yang membuat saya tidak nyaman, tapi saya tidak tahu apa. Mungkin cuma imajinasi, pikir saya, atau mungkin karena cerita-cerita seram tentang jalan ini yang tiba-tiba muncul di kepala. "Kak, pernah denger gak sih, katanya jalan ini suka ada penampakan?" tanya Bowo tiba-tiba, suaranya sedikit lebih pelan, seperti ragu-ragu. Saya tersentak. Dia membaca pikiran saya atau apa? "Ah, apaan sih, Wok?
jangan mulai deh, ntar kita malah takut sendiri. Balas saya mencoba tertawa. Tapi suara saya terdengar kaku, bawah terkekeh, tapi saya bisa merasakan dia juga agak tegang. Serius kak, teman saya si Ucok bilang dia pernah lihat bayangan cewek berdiri di pinggir jalan pas tengah malam. Pas dia deketin, gak ada apa-apa. Ceritanya, nadanya setengah bercanda tapi ada nada serius di dalamnya. Ucok itu kan suka ngarang, wo. Lagi pula kalau beneran ada apa-apa, saya udah sering lewat sini, gak pernah lihat apa-apa. Jawab saya berusaha meyakinkan diri sendiri. Tapi di dalam hati saya tahu, jalan ini memang punya aura yang berbeda. Beberapa tahun lalu ada kecelakaan maut di dekat pertigaan yang akan kami lewati. Seorang pengendara motor ditabrak truk. Katanya karena truk itu tiba-tiba oleng tanpa sebab. Cerita itu masih sering dibahas warga. Dan ada yang bilang roh korban kecelakaan itu masih berkeliaran. Saya bukan tipe orang yang gampang percaya cerita begitu. Tapi malam ini, entah kenapa pikiran saya terus kembali ke cerita. Kami terus melaju. Cahaya lampu motor menyapu jalanan yang penuh lubang. Bawa sesekali melempar celetukan seperti soal rencananya modifikasi motor atau candaan tentang teman organisasi yang suka datang telat ke rapat. Saya menanggapi seadanya, tapi pikiran saya mulai melayang. Perasaan aneh itu semakin kuat, seperti ada sesuatu yang menunggu di depan. Saya mencoba fokus pada suara mesin motor, pada angin yang menerpa wajah, pada apa saja yang bisa mengalihkan pikiran saya. Tapi semakin dekat kami ke pertigaan yang terkenal itu, semakin kuat firasat buruk itu merayap di hati. Saya menggenggam pegangan motor lebih erat, berharap ini cuma perasaan kosong. Bowo masih mengobrol, tidak menyadari bahwa saya mulai gelisah. Jalanan di depan kami masih gelap dan pertigaan itu sudah terlihat di kejauhan. Samar-samar diterangi bulan. Kami mendekati pertigaan yang terkenal itu. Tempat di mana jalan raya yang kami lalui bercabang menjadi dua arah. Kanan menuju perumahan baru yang masih sepi dan kiri ke arah kota yang lebih ramai. Cahaya lampu motor RI King milik Bowo menyapu aspal yang mulai retak, menerangi tanda-tanda ban bekas dan genangan air kecil yang tersisa dari hujan sore tadi. Pertigaan ini selalu punya aura yang berbeda. Bahkan di siang hari, tempat ini biasa saja. Cuma persimpangan sederhana dengan pohon beringin tua di salah satu sudut dan tiang rambu lalu lintas yang sudah karatan. Tapi di malam hari seperti sekarang, pertigaan ini terasa seperti gerbang ke dunia lain. Kegelapan menyelimuti segalanya dan hanya suara jangkrik dari semak-semak di pinggir jalan yang memecah keheningan. Bulan separuh penuh di langit memberikan sedikit cahaya, tapi justru membuat bayang-bayang pohon beringin itu tampak lebih menyeramkan. Seperti tangan-tangan raksasa yang siap. Bowo mengurangi kecepatan saat kami mendekati pertigaan. Kanan ya kak? Tanyanya, suaranya sedikit teredam oleh helm. Saya mengangguk meskipun dia tidak bisa melihat. Iya kanan, lebih cepat ke rumah Mas Dedi. Jawab saya mencoba menjaga nada suara tetap tenang. Jalan ke kanan memang lebih sepi, tapi jaraknya lebih pendek menuju tujuan kami. Selain itu saya ingin cepat-cepat melewati pertigaan ini. Firasat buruk yang tadi hanya samar-samar kini terasa semakin nyata, seperti ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Saya menggenggam pegangan motor lebih erat, berusaha fokus pada suara mesin RI King yang masih meraung pelan. Bowo memutar stang ke kanan, motor melaju mulus membelah pertigaan yang kosong. Untuk sesaat saya merasa lega, tidak ada apa-apa pikir saya. Mungkin cuma imajinasi yang terbawa cerita-cerita seram tadi. Tapi tiba-tiba, seperti kilat yang menyambar di tengah malam, saya melihat sesuatu di tengah jalan. Sosok itu muncul begitu saja, seolah-olah materialisasi dari kegelapan itu sendiri. Seorang tua, atau setidaknya sesuatu yang menyerupai orang tua, bergerak ngesot di aspal dengan tangannya. Kakinya tidak ada, tubuhnya terputus dari pinggang ke bawah, dan dia menyeret dirinya dengan lengan yang kurus. Tulang-tulangnya seolah menonjol di bawah kulit yang pucat. Wajahnya terangkat, menatap kami dengan mata yang kosong, tapi penuh dengan sesuatu yang mengerikan, seperti kebencian, atau mungkin keputusasaan yang tidak terucapkan. Awas! Teriak saya tanpa sadar. Tubuh saya refleks bergoyang ke kiri, hampir membuat motor oleng. Bowo kaget, tangannya menarik rem mendadak, dan ban motor mengeluarkan suara decitan keras di aspal. Mesin RI King mati seketika, meninggalkan kami dalam keheningan yang mencekam.
Di belakang kami lampu mobil menyilaukan, tiba-tiba disusul suara klakson panjang. Mobil itu yang entah dari mana muncul berhenti mendadak, nyaris menabrak jok belakang motor kami. Jantung saya berdegup kencang, nafas terasa sesak di dalam helm. Saya celingak-celinguk mencari sosok itu, tapi tidak ada apa-apa. Jalanan di depan kami kosong, hanya aspal basah yang berkilau samar di bawah cahaya bulan. Sosok tua tanpa kaki itu lenyap, seolah tidak pernah ada. "Apaan sih, Kak?" Bo berbalik, suaranya setengah marah, setengah bingung. Dia melepas helmnya, wajahnya yang biasanya penuh percaya diri kini tampak pucat. "Kakak tiba-tiba teriak, saya kira ada anjing nyebrang." Lanjutnya, tangannya masih gemetar memegang stang motor. Saya tidak langsung menjawab. Mata saya masih menyisir jalanan, mencari-cari berharap menemukan penjelasan logis. Mungkin cuma bayangan, atau mungkin orang gila yang tiba-tiba muncul. Tapi dalam hati saya tahu, apa yang saya lihat bukan manusia biasa. Tatapan kosong itu, gerakan ngesot yang tidak wajar, dan aura mengerikan yang memenuhi udara. Semuanya terasa terlalu nyata untuk diabaikan. "Bo, tadi ada orang di tengah jalan," kata saya pelan. Suara saya serak, saya melepas helm, merasakan angin dingin menyapu wajah yang sudah berkeringat. Bo mengerutkan kening. Jelas tidak percaya. "Orang? Mana? Jalanan kosong, Kak." Balasnya, nadanya mulai naik. Di belakang kami pengemudi mobil tadi membunyikan klakson lagi, kali ini lebih pendek, seolah meminta kami untuk minggir. Bo mengangkat tangan memberi isyarat maaf, lalu mendorong motor ke pinggir jalan. Mobil itu melaju lelet melewati kami, dan saya sempat melihat wajah sopirnya. Pria parubaya dengan ekspresi kesal, dia mungkin tidak melihat apa yang saya lihat. Saya menarik nafas dalam, mencoba menenangkan diri. "Bo, serius, tadi saya lihat orang tua, tapi dia nggak punya kaki. Dia ngesot di tengah jalan, ngeliatin kita." Cerita saya, suara saya masih gemetar. Bo menatap saya, matanya membesar. "Hah, Kak, jangan bercanda dong, ini malam-malam, gak lucu," katanya. Tapi dari nada suaranya saya tahu dia mulai jiper. Dia melirik arah jalan yang baru kami lewati, seolah memastikan tidak ada apa-apa di sana. Kegelapan pertigaan itu kini terasa lebih berat, seperti menelan cahaya bulan yang tadi masih samar-samar terlihat. "Gak bercanda, Wo. Sumpah saya lihat jelas, makanya saya teriak tadi." Lanjut saya mencoba meyakinkannya, dan mungkin juga meyakinkan diri sendiri bahwa saya tidak gila. Bo diam sejenak, tangannya menggosok-gosok leher, kebiasaannya saat sedang gelisah. "Ya Tuhan, apa itu? Hantu, Kak?" tanyanya pelan. Suaranya hampir seperti bisikan. Kata hantu itu terasa berat, seperti melepaskan sesuatu yang selama ini kami hindari. Saya nggak tahu jawabannya. Saya ingin bilang itu cuma, tapi gambar sosok itu masih terpatri di kepala saya, terlalu jelas untuk dianggap. Kami berdua diam, hanya mendengar suara angin dan jangkrik yang tiba-tiba terasa terlalu nyaring. Motor masih mati, dan kami masih di pinggir pertigaan yang kini terasa seperti tempat yang tidak seharusnya kami singgahi. Saya melirik ke pohon beringin di sudut pertigaan. Orang-orang kampung bilang pohon itu berpenghuni, tempat di mana hal-hal tidak kasat mata sering muncul. Saya tidak pernah mempercayai cerita itu sepenuhnya, tapi malam ini saya mulai ragu. Bahwa akhirnya bergerak, mencoba menstarter motor lagi. Mesin menyala setelah beberapa kali coba, dan suara knalpotnya menggema, memecah ketegangan. "Kita lanjut, Kak, tapi serius, jangan ceritain beginian lagi ya," kata Bowo mencoba tersenyum, tapi senyumnya kaku. Saya cuma mengangguk, tidak ingin memperpanjang, tapi di dalam hati saya tahu malam ini baru saja berubah. Sosok yang saya lihat tadi bukan cuma bayangan acak. Ada sesuatu di pertigaan ini, sesuatu yang tidak ingin kami temui lagi. Kami melaju perlahan, meninggalkan pertigaan itu, tapi tatapan kosong sosok tua itu terus mengikuti saya, seperti bayang-bayang yang tidak. Mesin Eric King kembali menyala. Suaranya meraung memecah keheningan yang mencekam di pertigaan itu. Bowo memutar gas perlahan, dan kami melaju meninggalkan pohon beringin tua yang kini terasa seperti penutup rahasia yang tidak ingin kami ungkap. Jalan di depan kami masih gelap, hanya diterangi lampu motor yang cahayanya goyah setiap kali melewati lubang atau tanjakan kecil. Angin malam terasa lebih dingin sekarang, menyusup lebar melalui celah-celah jaket saya, tapi keringat dingin di dahi saya tidak kunjung hilang. Gambar sosok tua tanpa kaki yang ngesot di tengah jalan masih terpaku di kepala.
Tatapan kosongnya seperti bayang-bayang yang menempel di sudut mata. Saya duduk kaku di jok belakang, tangan mencengkeram pegangan motor lebih erat, berusaha menenangkan degup jantung yang masih kacau. Bowo tidak langsung membuka suara. Biasanya dia selalu punya celetukan atau candaan receh untuk mengisi keheningan, tapi malam ini dia diam, fokus pada jalanan yang membentang di depan. Saya bisa merasakan ketegangan dari cara dia memegang stang. Tangannya kaku, tidak santai seperti tadi. Pertigaan itu sudah beberapa ratus meter di belakang kami, tapi suasana mencekam seolah masih mengikuti, seperti asap yang tidak terlihat tapi terasa menyengat. Akhirnya setelah beberapa menit yang terasa seperti jam, Bowo memecah keningan. "Kak, tadi itu beneran apa sih?" tanyanya pelan. Suaranya hampir tenggelam di deru mesin motor. Ada nada ragu di suaranya, seperti dia ingin mendengar penjelasan logis, tapi juga takut kalau jawabannya justru membenarkan ketakutannya. Saya menarik nafas dalam, mencoba merangkai kata-kata. Jujur saya sendiri bingung. Sebagai anak kampung yang besar dengan cerita-cerita mistis dari tetangga dan warung kopi, saya tahu pertigaan itu punya reputasi buruk. Tapi melihat sesuatu seperti tadi, sosok yang jelas bukan manusia biasa, adalah pengalaman pertama saya. "Saya nggak tahu, Wok," jawab saya jujur, suara saya serak. "Tapi yang saya lihat tadi, itu orang tua atau entah apa, dia ngesot di tengah jalan nggak punya kaki. Matanya..." Saya berhenti sejenak, mencoba mengusir gambar tatapan kosong itu dari pikiran. Matanya kosong, tapi serem banget, kayak marah tapi juga sedih. Bowo menoleh sekilas, wajahnya yang biasanya penuh percaya diri kini tampak gelisah. "Kak, jangan ceritain detail gitu dong, saya udah merinding ini," katanya, nadanya setengah bercanda. Tapi dia menggosok lehernya, kebiasaannya saat sedang tidak nyaman. "Tapi serius kak, tadi saya nggak lihat apa-apa, jalanan kosong. Kalau kakak nggak teriak, saya bakal lanjut aja." Lanjutnya suaranya mulai naik, seperti mencoba meyakinkan diri sendiri. Saya cuma mengangguk, tidak tahu harus bilang apa. Bagian dari diri saya ingin bilang itu cuma halusinasi, mungkin karena saya kelelahan atau terbawa cerita seram tentang jalan ini. Tapi tatapan sosok itu terlalu nyata, terlalu jelas untuk dianggap hayalan. "Wok, kamu tahu kan pertigaan itu emang terkenal?" kata saya setelah beberapa saat, mencoba mengalihkan pembicaraan ke sesuatu yang lebih faktual. "Orang-orang bilang banyak kecelakaan di situ. Katanya nggak semua kecelakaan itu normal." Saya sengaja memilih kata-kata hati-hati, tidak ingin membuat Bowo semakin ciper. Tapi dia malah menoleh lagi, matanya membesar. "Ah, maksudnya apa kak? Saya bilang itu hantu korban kecelakaan atau apa gitu?" katanya, suaranya naik 1 oktav. Saya menyesal membuka topik itu, tapi sudah terlambat. Bowo mulai panik dan saya bisa merasakan motor sedikit oleng karena... Tenang Wo, fokus nyetir dulu, ntar kita nabrak beneran," tegur saya menepuk pundaknya pelan. Dia mengangguk, mengembalikan pandangannya ke jalan. Tapi saya tahu, saya cuma bilang apa yang pernah saya dengar. Tapi ya entah benar atau enggak, yang jelas tadi saya lihat sesuatu dan saya nggak mau lewat situ lagi ntar kalau pulang. Lanjut saya, nadanya tegas. Bowo mengangguk cepat. "Setuju kak, ntar pulang kita lewat jalur kota aja yang ramai, biar jauh yang penting aman," katanya. Dan untuk pertama kalinya malam ini kami sepakat tanpa... Obrolan kami terhenti sejenak, hanya suara mesin motor dan angin malam yang mengisi keheningan. Saya melirik ke samping, melihat bayang-bayang semak-semak dan pohon pisang yang bergoyang pelan di pinggir jalan. Jalanan masih sepi, hanya sesekali ada motor atau mobil yang lewat dari arah berlawanan. Cahaya lampu mereka menyilaukan sejenak, lalu menghilang, meninggalkan kami kembali dalam kegelapan. Saya teringat cerita tentang pertigaan itu. Pak RT pernah bilang, dulu ada kecelakaan maut di sana, seorang kakek ditabrak truk saat menyeberang malam-malam. Katanya, kakek itu tidak langsung meninggal, tapi merangkak di jalan, mencoba meminta tolong, sebelum akhirnya tidak bernyawa. Cerita itu tiba-tiba muncul di kepala, dan saya merasa bulu kuduk berdiri. Apakah sosok tadi? Kak Ardi," panggil Bowo tiba-tiba, memecah lamunan saya. "Kakak nggak apa-apa kan? Dari tadi diam saja, saya takut loh." Nadanya setengah bercanda.
tapi ada kekhawatiran di suaranya. Saya tersenyum kecil, meskipun dia tidak bisa melihat. Gak apa-apa, Wo. Cuma mikirin tadi. Mending kita cepat sampai ke rumah Mas Dedi deh, biar nggak kepik. Bo mengangguk, lalu memutar gas lebih kencang, membuat motor melaju lebih cepat. Oke kak, tapi janji ya, di rapat jangan ceritain ini dulu, ntar pada takut, gak konsen bahas kegiatan. Pintanya dan saya cuma mengangguk, meskipun dalam hati saya tahu saya tidak akan bisa menahan diri untuk tidak bercerita. Sepanjang sisa perjalanan kami tidak banyak bicara lagi. Bowo sesekali melempar candaan ringan, mungkin untuk menghibur dirinya sendiri. Tapi saya cuma menanggapi seadanya, pikiran saya masih tertahan di pertigaan itu. Di sosok tua yang tidak seharusnya ada, ikatan kami sebagai kakak adik organisasi terasa lebih kuat malam ini. Tapi juga diwarnai ketegangan yang tidak terucapkan. Kami sama-sama tahu malam ini berbeda, dan jalanan yang biasanya kami lalui kini terasa seperti tempat yang menyimpan rahasia. Saya menatap jalanan di depan, berharap rumah Mas Dedi segera terlihat, berharap rapat nanti bisa mengalihkan pikiran dan kengerian yang masih Setelah perjalanan yang terasa lebih panjang dari biasanya, kami akhirnya sampai di rumah Mas Dedi, instruktur senior di organisasi pemuda mandiri. Rumahnya berdiri di ujung perumahan sederhana yang baru dibangun beberapa tahun lalu. Dengan halaman kecil yang dipenuhi pot tanaman ibunya dan garasi yang selalu terbuka untuk motor-motor anggota organisasi. Lampu teras menyala terang, menerangi warga motor King yang parkir sembarangan dan beberapa sepeda tua yang bersandar di dinding. Suara tawa dan obrolan riuh terdengar dari dalam, kontras dengan suasana mencekam yang masih saya rasakan setelah kejadian di pertigaan tadi. Saya merasa sedikit lega. Di sini dengan cahaya lampu dan keramaian teman-teman, dunia terasa kembali normal, setidaknya untuk sementara. Kita masuk kak, tapi serius, jangan ceritain dulu yang soal tadi, kata Bowo sambil melepas helmnya. Wajahnya masih agak pucat meski dia berusaha tersenyum. Saya mengangguk, tapi di dalam hati saya tahu sulit untuk menahan diri. Gambar sosok tua tanpa kaki yang ngesot di tengah jalan terus berputar-putar di kepala, seperti film horor yang tidak bisa saya pause. Tatapan kosongnya, gerakan tangannya yang menyeret tubuh, dan aura mengerikan yang memenuhi udara, semuanya terasa terlalu nyata untuk diabaikan. Saya melepas helm, menggantungnya di spion motor dan menarik nafas dalam, mencium bau tanah basah bercampur aroma masakan dari dapur tetangga. Ayo Wok, jangan telat, ntar Mas Dedi ngomel lagi. Canda saya mencoba mengembalikan suasana. Kami masuk ke ruang tamu yang sudah penuh sesak. Sekitar 10 anggota organisasi duduk bersila di karpet hijau yang agak usang. Beberapa memegang buku catatan, yang lain sibuk main ponsel. Mas Dedi, pria berusia 30-an dengan kumis tipis dan kacamata tebal, berdiri di depan papan tulis kecil yang dipinjam dari anaknya. Dia sedang menjelaskan sesuatu tentang anggaran, tapi suaranya tenggelam oleh candaan dua anak muda di sudut ruangan. Ardi, Bowo, akhirnya datang, cepat duduk, kita udah mulai dari tadi, serunya saat melihat kami masuk. Saya nyengir, mengangguk, dan mencari tempat duduk di dekat jendela. Sementara Bowo langsung nyemplung ke kerumunan. Rapat berjalan seperti biasa. Mas Dedi bicara soal rencana kegiatan tahunan seperti camping di bukit dekat kota atau pelatihan keterampilan untuk anak-anak kampung. Beberapa anggota melempar ide, ada yang serius, ada yang cuma bercanda. Saya mencoba fokus, mencatat beberapa poin di buku kecil yang selalu saya bawa. Tapi pikiran saya terus melayang ke pertigaan tadi. Setiap kali ada jeda dalam diskusi, tatapan kosong sosok itu muncul lagi di kepala saya, membuat bulu kuduk berdiri. Bowo yang duduk di seberang saya sesekali melirik, seperti memastikan saya tidak tiba-tiba cerita soal kejadian tadi. Saya tahu dia juga masih gelisah, meskipun berusaha menyembunyikannya dengan ikut candaan teman-teman. Di tengah rapat, Mas Dedi pergi ke dapur untuk ambil minum. Saya tidak tahan lagi. Saya menoleh ke Rian, anggota organisasi yang duduk di sebelah saya. Rian ini tipe orang yang suka cerita mistis, selalu punya kisah aneh dari kampungnya. Ri, pernah denger gak sih cerita soal pertigaan dekat jalan raya sini? Tanya saya pelan, tidak ingin semua orang dengar. Rian langsung menoleh, matanya berbinar seperti orang yang baru dapat bahan obrolan favorit. Pertigaan yang dekat beringin tua itu? Wah kak, itu tempat angker loh, katanya suaranya penuh semangat.
Bowo yang kebetulan dengar langsung melotot ke arah saya seolah bilang, "Kak, apa-apaan sih?" "Angger gimana? Ceritain dong," desak saya, meskipun ada bagian dari diri saya yang tidak yakin ingin tahu. Rian menurunkan suara, seperti takut ada yang lain dengar. "Kata orang-orang, pertigaan itu sering jadi tempat penampakan. Dulu kan ada kecelakaan maut di situ, seorang kakek ditabrak truk. Katanya kakek itu nggak langsung meninggal. Dia sempat ngesot di jalan, minta tolong, tapi nggak ada yang nolong. Sejak itu, orang-orang sering lihat bayangan orang tua di situ, terutama malam-malam." Saya merasa jantungan, seperti berhenti sejenak. Cerita Rian persis dengan apa yang saya lihat tadi, sosok tua, ngesot, tanpa kaki. Saya melirik Bowo dan wajahnya kini benar. "Terus ada lagi yang bilang, kecelakaan di situ nggak selalu wajar," lanjut Rian semakin bersemangat. "Ada teman saya, sopir angkot, bilang dia pernah ngerasa ditarik-tarik motornya pas lewat situ, padahal jalanan kosong. Dia buru-buru baca doa, untung gak kenapa-napa." Saya menelan ludah, mencoba mencerna cerita itu. Di kampung-kampung seperti ini, cerita mistis memang bukan hal aneh. Setiap jalan, pohon besar atau bahkan rumah kosong punya penghuni menurut cerita warga. Tapi mendengar cerita yang begitu mirip dengan pengalaman saya tadi membuat saya tidak bisa lagi menganggapnya cuma dongeng. Bowo akhirnya tidak tahan. "Kardi, ceritain dong apa yang kakak lihat tadi," katanya tiba-tiba. Suaranya cukup keras sehingga beberapa teman menoleh. Saya memelototinya, kesal karena dia melanggar janji kami. Tapi Rian dan dua orang lain sudah terlanjur penasaran. "Lihat apa kak? Ceritain dong," desak Rian. Dengan berat hati saya menceritakan kejadian tadi. Sosok tua tanpa kaki, tatapan kosongnya, dan bagaimana dia lenyap begitu saja setelah motor kami berhenti. Ruangan yang tadi riuh kini jadi hening. Hanya suara kipas angin tua yang berderit di sudut. Beberapa teman terlihat takut, yang lain cuma nyengir, seperti tidak percaya. "Itu pasti hantu kakek yang kecelakaan itu," kata Rian, nadanya serius. "Kak, untung kakak cuma lihat, gak diikutin. Biasanya kalau diikuti, susah lepas." Bowo menggosok lengannya, jelas semakin ciper. Saya cuma diam, tidak tahu harus bilang apa. Apakah itu benar hantu atau cuma ilusi karena saya kelelahan. Tapi tatapan sosok itu, aura mengerikan yang memenuhi udara, semuanya terasa terlalu nyata untuk Rapat akhirnya dilanjutkan, tapi saya tidak bisa fokus. Pikiran saya terbelah antara diskusi soal anggaran dan kejadian tadi. Mas Dedi yang tadi tidak dengar cerita kami, menyadari saya agak linglung dan bertanya apa saya baik-baik saja. Saya cuma mengangguk, tidak ingin memperpanjang. Tapi di dalam hati saya mulai merenung. Saya besar di kampung ini, tahu betul cerita-cerita mistis adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Tapi malam ini, saya merasa seperti baru saja menyentuh sesuatu yang tidak seharusnya. Alam lain yang bersinggungan dengan dunia kami, pertigaan itu, yang selama ini cuma saya anggap jalan biasa, kini terasa seperti misteri yang tidak ingin saya pecahkan. Rapat di rumah Mas Dedi akhirnya selesai menjelang pukul 11 malam. Ruang tamu yang tadi penuh tawa dan diskusi, kini mulai sepi. Hanya tersisa suara piring yang dikumpulkan di dapur dan obrolan ringan beberapa anggota yang masih bertahan untuk ngobrol. Saya duduk di teras menyeruput sisa kopi pahit yang sudah dingin, mencoba mengusir rasa gelisah yang masih mengendap sejak kejadian di pertigaan tadi. Bowo yang biasanya paling cerewet malam ini tampak lebih pendiam. Dia duduk di sebelah saya, sibuk mengutak-atik ponselnya. Tapi saya tahu dia cuma berusaha mengalihkan pikiran. Tatapan kosong sosok tua tanpa kaki itu seolah masih mengintai di sudut pikiran kami. Meskipun tidak ada yang berani membahasnya lagi. "Wok, pulang yuk, udah malam," ajak saya, berdiri sambil merapikan tas ransel. Bowo mengangguk cepat, seperti sudah tidak sabar meninggalkan suasana malam ini. "Tapi kita lewat jalur kota ya kak, saya nggak mau lewat pertigaan itu lagi," katanya, nadanya tegas tapi ada getar ketakutan di dalamnya. Saya tersenyum kecil, setuju sepenuhnya. "Pasti Wo, jalur kota lebih ramai, lebih tenang, biar jauh yang penting aman," jawab saya mencoba menenangkan kami berdua. Kami berpamitan dengan Mas Dedi dan beberapa teman, lalu berjalan menuju RI King yang terparkir di halaman. Lampu teras rumah Mas Dedi menyinari motor itu.
membuat knalpotnya yang mengkilap berkilau, tapi malam di sekitar kami tetap terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Bowo menyalakan mesin, dan suara knalpot RI King kembali menggema, memecah keheningan. Saya naik ke jok belakang, memakai helm, dan memegang pegangan motor dengan erat. Kami melaju keluar dari perumahan, mengambil jalur yang berbeda dari tadi menuju jalan raya utama yang menghubungkan pinggiran kota dengan pusat kota. Jalur ini memang lebih jauh, tapi jauh lebih hidup. Di sepanjang jalan ada lampu penerangan yang masih menyala, warung makan pinggir jalan yang ramai dengan sopir truk dan anak muda nongkrong, serta deretan toko-toko kecil yang meskipun sudah tutup masih memancarkan cahaya dari lampu neon. Suara klakson mobil dan deru motor lain terdengar di kejauhan, memberikan rasa aman yang tidak kami dapatkan di jalan sepi tadi. "Kak, lega banget lewat sini," kata Bowo setelah beberapa menit melaju. Suaranya sedikit lebih ceria. "Tadi di rapat saya masih mikirin pertigaan itu, sumpah gak kebayang kalau kita ketemu itu lagi." Nadanya setengah bercanda, tapi saya tahu dia serius. Saya tertawa kecil meskipun tawa itu lebih untuk menyembunyikan kegelisahan saya sendiri. "Iya Wo, untung kita selamat tadi. Tapi serius, kamu gak lihat apa-apa waktu itu?" tanya saya masih penasaran. Bowo menggeleng. Saya bisa melihat gerakannya dari bayangan di aspal. "Enggak kak, jalanan kosong, makanya saya kaget pas kakak teriak. Tapi setelah kakak ceritain, saya jadi ciper sendiri." Obrolan kami berlanjut dengan nada yang lebih ringan, seperti berusaha menutupi ketakutan yang masih tersisa. Bowo mulai bercanda soal motornya, bilang dia mau pasang lampu LED biar lebih terang kalau lewat jalan gelap. Saya menimpali dengan candaan bahwa knalpotnya yang berisik saja sudah cukup bikin hantu kabur. Tawa kami menggema di udara malam, tapi di balik candaan itu ada rasa was-was yang tidak sepenuhnya hilang. Saya melirik ke samping, melihat bayang-bayang pohon-pohon di pinggir jalan yang bergoyang pelan ditiup angin. Meskipun jalur ini ramai, pikiran saya masih kembali ke pertigaan tadi, ke sosok yang lenyap begitu saja, dan ke cerita-cerita Rian tentang kecelakaan yang tidak wajar. Sepanjang perjalanan saya mulai merenung. Saya besar di kampung yang penuh cerita mistis, dari pocong di ujung gang sampai kuntilanak di pohon mangga tua. Sebagai anak muda yang berpendidikan, saya sering menganggap cerita-cerita itu cuma karangan untuk menakut-nakuti anak kecil atau bahan obrolan di warung kopi. Tapi malam ini saya merasa seperti menyentuh sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Alam lelembut, begitu orang-orang kampung menyebutnya. Dunia yang bersinggungan dengan kehidupan sehari-hari, tapi tidak semua orang bisa lihat. Kejadian tadi membuat saya lebih peka, lebih waspada terhadap hal-hal yang selama ini saya abaikan. Saya teringat nasihat nenek dulu. Kalau lewat tempat sepi malam-malam, baca doa. Gak semua yang kamu lihat itu manusia. Kak Ardi, gak usah melamun, tegur Bowo tiba-tiba, memecah pikiran saya. Kita udah deket kampung, mau mampir warung gak? Saya lapar nih, katanya, nadanya kembali ceria. Saya menggeleng, cuma bilang, langsung pulang aja Wo, besok kita ceritain ke yang lain, biar pada hati-hati lewat pertigaan itu. Bowo mengangguk, tapi dari nada suaranya saya tahu dia tidak ingin membahas pertigaan itu lagi malam ini. Kami akhirnya sampai di gang menuju rumah saya. Gang yang gelap dan sempit itu kini terasa seperti rumah meskipun lampu penerangan jalannya masih mati. Bowo menghentikan motor di depan teras dan saya turun dengan perasaan lega. Makasih ya Wo, hati-hati pulangnya, pesan saya menepuk pundaknya. Siap kak, besok ketemu di lapangan ya, balasnya, lalu memutar gas dan suara MRI King-nya kembali menggema di gang. Saya berdiri di teras, menatap hingga cahaya motornya hilang di ujung jalan. Malam itu saya masuk ke rumah dengan pikiran penuh. Saya selamat, Bowo selamat. Tapi pertigaan itu kini terasa seperti misteri yang tidak akan pernah saya pahami sepenuhnya. Sosok tua itu, apakah dia hantu korban kecelakaan seperti yang Rian bilang, atau cuma bayangan yang diciptakan pikiran saya karena ketakutan? Saya tidak punya jawaban. Tapi satu hal yang pasti, kejadian ini mengajarkan saya untuk lebih berhati-hati, bukan cuma di jalanan yang gelap, tapi juga terhadap hal-hal yang tidak kasat mata.
Saya berjanji pada diri sendiri untuk selalu waspada, terutama di jalan-jalan biasa yang ternyata menyimpan rahasia. Malam itu sebelum tidur saya membaca doa yang diajarkan nenek, berharap malam-malam berikutnya tidak lagi membawa saya ke pertemuan yang tidak diinginkan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.